Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetaplah bersyukur dalam segala suka dan duka. Tetaplah percaya akan kasih Kristus. Paus Fransiskus mengatakan, kadang kita sedih oleh karena beratnya dosa-dosa kita. Namun Kristus datang untuk mengangkat beban kita dan memberi kita damainya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa ke-23, Sabtu pertama di bulan September dan merupakan Hari Sabtu Imam. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan, seluruh gereja di Indonesia, gereja Katolik, hari ini akan mendengarkan Sabda Tuhan melalui surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan Injil Suci menurut Lukas. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Bernard Rahardian Projo. Apa kabar Romo Bernard? Halo Mbak Be, sehat selalu. Selamat hari Sabtu. Hari khusus untuk kami mendoakan para imam ya Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas kesediaan Romo dan kesetiaan Romo untuk senantiasa hadir dalam Oase Rohani Katolik ini. Mari Romo kita awali dengan doa pembuka. Romo Bernard yang akan memimpin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, keselamatan kami, mampukanlah kami menyadari kehadiran-Mu, terutama dalam diri saudara-saudari kami yang berkekurangan dan menderita. Semoga Engkau juga memberkati kami hari ini, membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan mengamalkannya dalam hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dari aku Apolos, hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami, kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberi kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami bersabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini.
Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Bernard, sapaan Tuhan dalam bacaan liturgi hari ini sungguh menyentuh ya Romo. Nah, dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Sebab apa yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Apa inspirasi iman dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, Romo? Mbak B, pemirsa semua, pendengar yang terkasih, bacaan pertama tadi yang membuat saya tertarik itu ini. Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Pertanyaan itu lugas dan sebenarnya bisa ditanyakan pada diri kita masing-masing. Emang kita sepenting apa sih sampai kemudian menyombongkan diri? Paus Fransiskus baru pergi dari Indonesia nih ya, tanggal 7. Dan Anda tahu, pemirsa tahu mungkin juga ngalami. Di tempat kita masing-masing, itu ya berebut kuota untuk misa di GBK. Bahkan ada yang bela-belain, nyari-nyari channel gitu ya, sampai cari-cari orang dalam supaya dapat tiket. Nah, terus kalau sudah dapat tiket, terus merasa dirinya penting, lalu harus diperlakukan istimewa, duduknya maunya di sini, di situ, nggak bisa diatur, maunya ngatur. Ujung-ujungnya bikin susah panitia. Ada, memang nggak banyak, tapi ada ternyata yang seperti itu.
bahkan ketika paus mau datang. Atau justru karena ada paus ya, jadi merasa ini saya udah melakukan ini, melakukan itu, buat ini, buat itu, aktif di sini, aktif di situ, pantas dong saya dihargai dengan cara duduk dekat paus. Ada tuh yang kayak begitu. Mungkin itu pengalaman yang sudah lewat ya, tapi lewatnya baru 1 2 hari gitu ya. Maka mari kita lihat bahwa sangat mudah kita itu tergoda untuk merasa diri kita itu penting, merasa diri kita itu pusat segalanya. Walaupun mungkin sebenarnya kita itu punya peran, tapi toh perannya juga kalau tidak ada orang lain juga tidak berjalan dengan baik. Maka pesannya hari ini entah peran kita besar, entah peran kita kecil dalam pelayanan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Sebagai orang beriman kita diingatkan oleh Rasul Paulus, hal-hal semacam itu bukan alasan untuk kita mencari pembenaran untuk memegahkan diri. Tadi Mbak Bey mengatakan semuanya pemberian. Ya, kalau kita mau menyadari dalam hati kita yang paling dalam, kita itu diberi banyak oleh Tuhan. Dan kalau udah diberi, itu ya orang yang tahu diri biasanya nggak akan nuntut lebih. Yang ada adalah bersyukur dan berterima kasih. Karena kita sudah diberi. Bukan malah nuntut ini, nuntut itu. Maka pesan dari bacaan pertama jadi jelas sekali untuk kita. Bahkan Rasul Paulus sampai mengatakan, iya kami berharap Anda jadi besar. Saya jadi kecil. Sampai dengan ungkapan-ungkapan yang sangat frontal gitu ya, sangat vulgar. Dia sampai mengatakan, kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu. Itu hanya mau mengatakan supaya kita semua sadar. Meskipun kita orang penting, juga nggak punya alasan untuk kemudian merasa diri pantas dihargai lebih dari orang lain. Apalagi kalau kita orang biasa. Pemerintah, misalkan ya, pejabat-pejabat, orang-orang yang punya posisi, itu diberi fasilitas, diberi kemudahan, beberapa privilege. Tujuannya kan sebenarnya yang sangat mendasar adalah supaya pekerjaan mereka itu bisa dijalankan dengan baik. Supaya fungsi jabatan itu, fungsi tugas itu berjalan dengan baik. Bukan untuk kemudian merasa diri karena saya orang penting, karena pribadi saya penting, lalu saya pantas dapat ini. Kita lupa bahwa banyak hal di masyarakat kita, privilege itu, lalu kemudahan-kemudahan itu diberikan terutama dan pertama supaya fungsi-fungsi masyarakat itu jalannya baik. Ya nggak bisa dibayangkan kalau misalkan ya Pak Presiden, Bapak Ibu Menteri itu kejebak macet, mau rapat demi negara gitu ya. Lalu macetnya karena di depan ada mobil mogok begitu, terus rapatnya batal dan lain sebagainya. Tentu mereka didahulukan supaya kepentingan bersama fungsi-fungsi itu berjalan baik. Kurang lebih seperti itu. Maka nggak perlu bermegah diri karena yang penting adalah fungsi dari pelayanan kita dan pribadi kita itu semua semartabat, setara, sama. Begitu Mbak Bey. Ya, Romo benar betul. Kalau dari kehidupan di dunia ini ya Romo memang sangat sulit bagi seseorang untuk merendahkan diri karena kita terbiasa dan lebih tertarik mengejar kuasa dan berada di atas orang lain. Benar Romo, hari ini kita diingatkan bahwa merendahkan diri ini juga menjadi suatu keharusan sebagai bagian dari meneladani Tuhan kita Yesus Kristus ya Romo. Dan Oh, ya, kunci merendahkan diri ini ternyata eh, sulit-sulit gampang, Romo, menanggalkan kesombongan, kebanggaan diri, dan status sosial kita ya, Romo. iya. Mbak Bey, saya itu kan pastor masih muda banget ya. Dan kadang-kadang juga di tengah umat, entah dimanapun gitu ya. Ya ada aja yang mandang umur gitu. Ah,
Saya ngalami, Romonya masih muda, belum tahu apa-apa. Betul, yang mereka katakan itu betul. Saya itu masih pengalamannya sedikit, maka harus banyak belajar, banyak mendengarkan gitu ya. Tapi sedihnya, saya itu kadang-kadang ya merasa begini. Saya kan romonya gitu ya. Kok saya diperlakukan begini? Bahkan sebagai seorang imam, saya itu perlu belajar terus-menerus. Orang menghargai, menghormati saya itu bukan karena saya pribadi, tapi karena saya pastor. Pastor itu apa? Hamba Allah yang tugasnya memang melayani Tuhan dalam gereja. Jadi yang dihargai itu imamat saya dan bukan sayanya pertama-tama. Bahwa saya dihargai sebagai manusia, oke. Tapi kemudian saya perlu sadar, saya nggak usah sombong. Kalau saya bukan pastor, ya udah begitu. Juga nggak ada alasan untuk merendahkan orang lain, merasa diri harus diutamakan. Justru sebagai seorang pastor sadar saya dipanggil sebaliknya. Itu sharing pribadi saya. Ini ya udah jalan setahun jadi pastor, ngalamin kayak gitu. Kadang sindiran dari umat, spontan keluar dari umat itu mengingatkan saya supaya saya itu perlu sadar diri juga. Saya siapa? Dan sebagai Romo yang masih muda ya sadar betul. Pengalamannya masih sedikit, gak usah sok tahu. Maka ia dengarkan baik-baik umat ngomong apa, para Romo yang lain bicara apa, sehingga saya belajar banyak dan dengan begitu jadi lebih bijaksana. Gak gampang. Iya, kadang-kadang harga dirinya itu yang jadi problem. Pengennya dihargai, pengennya didahulukan. Tapi makin ke sini saya sadar, aduh, buat itu buat apa gitu ya. Gak ada gunanya, cuma bikin capek, bikin lelah. Selalu mencari-cari yang seperti itu. Malah diperlakukan biasa, setara sama-sama bisa ngobrol baik-baik, itu juga lebih menyenangkan, membahagiakan, daripada terus jadi sungkan lah, ini dan itu. Kurang lebih itu tanggapan saya, Mbak Bey. Pengalaman Ya, Romo, pribadi. maafkan kami umatnya yang kadang-kadang emang bandel ini, Romo. Kalau muda, kita anggap belum berpengalaman. Kalau Romonya sudah berusia lanjut atau sudah senior, kita menganggap bahwa Romo sudah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman. Jadi, inilah pentingnya hari Sabtu Imam untuk kami juga untuk kebetulan hari ini hari Sabtu pertama di bulan September dan dalam tradisi gereja Katolik mengacu pada permintaan Santa Maria sendiri ketika menampakkan diri di Fatima berdoa untuk para imam di hari Sabtu. Kita juga para umat ini yang nakal-nakal juga diingatkan untuk berdoa bagi para romo yang tidak akan pernah habis mengalami godaan ya Romo. Terima kasih. Baik, Romo, terkait juga dengan tadi bacaan dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, beliau juga menuliskan, Santo Paulus menuliskan, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ini adalah suatu kalimat satire sebenarnya ya Romo. Ya, entah ini maksudnya Rasul Paulus mau nyindir atau apa ya. Nanti tanyakan sendiri kepada Rasul Paulus. Tapi saya rasa itu sebuah ungkapan kesungguhan Rasul Paulus. Bahkan sampai dia rela kelihatan menjadi bodoh demi Kristus. Dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan demi umat yang dipercayakan kepadanya. Hanya supaya bisa kenal dengan Kristus dengan baik. Maka lihat bagaimana bahkan Rasul Paulus sosok sebesar itu berusaha sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai rasul tanpa meminta macam-macam hal yang lain. Dia mengungkapkan hal ini kepada jemaat di Korintus itu supaya orang-orang Korintus itu sadar bahwa dia melakukan semua ini demi Kristus dan demi mereka. Karena kerap kali juga jemaat perdana, orang-orang Korintus itu berseteru mencari siapa yang paling penting di antara mereka. Nah, di Korintus sendiri juga kan disebut ada soal ini. Satu roh tapi macam-macam pelayanan.
ada bahasa kasih dan lain sebagainya di surat yang sama. Mau mengingatkan pada orang Korintus, nggak usah berantem gara-gara status, gara-gara merasa diri lebih penting, lebih pantas dari yang lain. Tapi laksanakan tugas, fungsi masing-masing dengan hati yang tulus. Karena mau kita kecil, mau kita besar, Tuhan hadir untuk kita juga. Begitu Mbak Bey. Ya, Romo, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Romo tadi sudah menjelaskan di dalam Kristus tidak ada seorang pun yang berhak memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Kerendahan hati tidak membuat kita terhina. Justru sebaliknya, kerendahan hati membuat kita terhormat. Dan kita bisa meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, sekarang kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang telah Romo Bernard katakan tadi. Sekaligus kita memeriksa diri kita. Apakah kita sudah rendah hati? Apakah kita sudah meneladani Yesus Kristus? Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak dan nanti setelah jeda kita akan melanjutkan percakapan rohani kita mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami Romo Bernard Rahardian Projo dan saya Bernadette Esther. Bila Anda hendak menghubungi kami untuk sharing iman atau mengajukan pertanyaan atau usulan, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkaj2025@gmail.com atau melalui WA dengan nomor 088102513338. Kini mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Bernard dalam Injil Suci menurut Lukas pada hari ini, Yesus menyempurnakan hari Sabat. Penghormatan kepada Tuhan dan keselamatan manusia menjadi nilai yang lebih tinggi di hari Sabat ketimbang hanya sekedar mengikuti aturan dan hukum yang sudah tertulis. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Bernard sampaikan kepada kami? Ya, terima kasih Mbak Bey, pemirsa semua. Saya rasa pesan utamanya tadi sudah disampaikan Mbak Bey, bahwa di hadapan macam-macam aturan, kita mesti taat. Iya, tapi ada kasus-kasus tertentu, aturan-aturan itu perlu dilihat secara lebih luas, sehingga kita tidak lupa esensinya. Ada kemanusiaan yang mau dibela di sana, termasuk kalau kita membela kemanusiaan, artinya kita juga mengabdi Allah sebagai orang beriman. Masalahnya, dalam praktek hidup kita sehari-hari, itu kita lebih sering membenarkan melanggar aturan daripada menaati aturan. Alasannya bisa macam-macam. Paling jelas ini saya sebut lagi. Bulan lalu saya kasih contoh lalu lintas, bulan ini saya kasih lalu lintas lagi. Ya kan? Yang namanya lampu merah itu adalah benda yang paling mungkin kalau punya perasaan sedih di Indonesia ini. Karena dia sudah minta berhenti, kita gas terus. Giliran hijau, oke jalan, kuning digas lebih cepat begitu ya. Lalu merah, belum juga hijau, udah nyodok-nyodok supaya bisa segera maju. Itu contoh simpel sekali dan semoga Bapak Ibu pemirsa yang juga sedang di jalan kalau lihat sedang sedang dekat lampu lalu lintas jadi ingat bahwa lampu lalu lintas itu juga jadi sarana mengingatkan kita bahwa ada aturan-aturan yang perlu kita taati demi keselamatan bersama. Jadi bukan sekedar hijau jalan merah berhenti, tapi ini cara kita mengabdi Tuhan di jalan raya. Begitu. Termasuk kalau ada penyeberangan jalan yang harus pencet dulu orangnya. Kalau udah merah ya berhenti dulu sebentar, tunggu orangnya lewat baru jalan. Kasihan orang yang udah tertib kita tidak dukung. Nah, maka mari kita lihat kecenderungan kita adalah membenarkan diri dengan macam-macam perkara. Ya udahlah, nggak apa-apalah, cincailah sedikitlah. Aku juga lagi buru-buru. Ekstrim yang lain adalah, nah ini yang sering terjadi dalam peribadatan kita. Kita sangat rigid, sangat kaku,
strict dengan hal-hal yang terkait dengan ritus, rubrik, dan nanti dalam hidup menggereja, administrasi. Saya tuh kadang sedih kalau dengar cerita entah dari paroki mana, Romo, saya nggak bisa terima sakramen penguatan. Kenapa? Karena sertifikat komuni pertama saya hilang. Aduh, tapi nyatanya tiap-tiap minggu dia datang ke gereja, terima komuni. Dan tidak dibuka sebuah kesempatan bagi orang muda ini untuk terima sakramen penguatan hanya karena sertifikatnya hilang. Nah, itu kan sebenarnya bisa dilacak ya. Gereja kita itu punya pencatatan yang rapi sehingga bisa ditelusuri di surat baptisnya, di buku-buku besar di paroki-paroki itu. Kalau memang butuh dicetak lagi bisa. Tapi kemudian karena tidak melihat kemungkinan itu, satu orang jadi kesulitan untuk dilayani. Atau misalkan ya, Romo Vikjen itu pernah cerita kepada kami para Romo. Dia kakinya sedang sakit. Sehingga dia nggak bisa bagi komuni dalam sebuah perayaan Ekaristi. Tapi kemudian dipaksa untuk bagi komuni. Buset gitu ya. Saya bilangnya Romo Vikjen dipaksa untuk bagi komuni. Udah tahu kakinya sakit. Itu sama halnya dengan ya kita seringkali seperti itu. Pokoknya aturannya ini harus jalan ini. Sehingga tidak lihat lagi kemungkinan-kemungkinan lain yang sebenarnya juga sejalan dengan semangat aturan tersebut. Berantem cuma gara-gara ini harusnya duduk, enggak, berlutut, enggak, berdiri. Saya mau bagi nih di antara petugas liturgi misalkan, kapan majunya, kapan mundurnya, lalu ribut di sana. Itu hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya ya itu kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi kemudian kalau meributkan hal-hal semacam itu kan itu jadi sesuatu yang ya saya pribadi merasa aneh sekali gitu ya, bahwa itu duduk berdiri itu menjadi segalanya ketika kita mau memuji Tuhan. Nah, di sini sebenarnya juga lebih serius lagi. Yesus itu mau menyatakan kepada orang-orang orang-orang Yahudi yang tidak bisa terima kenyataan bahwa ada yang lebih penting dari menegakkan tata tertib yang juga sebenarnya sekunder. Maka di sini Yesus mau mengingatkan lagi apa yang esensial, apa yang perlu, apa yang bisa ada, apa yang kalau ada syukur, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Apa yang membuat sebuah tindakan sakramental, liturgi kita itu valid, sah, dengan apa yang merupakan tambahan, yang ada lebih baik, kalau nggak ada ya sudah. Itu. Maka semoga dengan diingatkan oleh Yesus ini, sikap hati kita jadi lebih luas dari hal-hal yang paling sederhana di gereja. Kalau kita beribadah deh, nggak usah matanya jadi paneng, cemberut, kesel, gara-gara ada perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, caranya ya diskusi, obrolin sama-sama. Apa yang benar dan apa yang baik kita cari sama-sama. Jangan berantem. Mau memuji Tuhan, datang ke gereja, berantem. Itu kan aneh. Kalau mau berantem, tempat ring tinju, bukan di gereja. Begitu dulu Mbak Bey. Iya, Romo. Hidup yang penuh aturan tuh memang sangat menyiksa ya, Romo. Hidup yang sungguh menyiksa. Bukankah seharusnya hidup itu memberi ruang bagi nurani ya, Romo, Hmm, untuk mengatakan sesuatu kepada kita. Tadi contohnya bagus sekali ketika ada Romo Vigian yang sedang sakit, tetapi aturannya adalah Romo harus memberikan komuni. Jadi tetap dipaksa, padahal nurani sudah berkata bahwa ini banyak petugas yang lain yang bisa. hmm, Nah, Romo, ya, bukankah nurani ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup manusia? oh, Jadi ya, seharusnya aturan itu menemani nurani, bukan mematikan nurani ya, Romo. oh. Nah, Mbak Bey, kita perlu hati-hati ketika bicara soal ini. Taat asas itu tetap penting. Ya,
Ada aturan-aturan yang harus kita jalankan, kalau enggak bisa repot. Kalau misalkan di dalam gereja kita nggak ada tata tertib, tidak ada transparansi keuangan, tidak ada perencanaan, hati-hati, itu juga bisa jadi penyelewengan dan lain sebagainya. Tapi kita perlu sadar bahwa aturan-aturan itu dibuat juga oleh hati nurani yang bersih. Maka kalau kita menuruti taat asas, kita sadar bahwa aturan itu juga dibuat oleh orang-orang yang berkehendak baik demi kebaikan bersama. Sehingga aturan-aturan itu tidak dirasa mencekik atau bikin gerah, tapi disadari sebagai sesuatu yang mau memperjuangkan nilai luhur, bukan hanya untuk kenyamanan saya, tapi untuk kepentingan banyak orang. Kalau begitu saya rasa mengikuti aturan begitu menjadi lebih ringan dan sekaligus kalau ternyata ada hal-hal yang tidak cocok dalam aturan itu yang perlu dikritisi, perlu dilihat lebih lanjut, kita punya cukup keberanian untuk melihatnya dengan jernih. Bukan cuma karena saya nggak suka, maka saya tidak lakukan. Ini kebiasaan anak-anak di sekolah. Intinya pokoknya mau coba ini, coba itu, langgar sana, langgar sini. Tapi lupa bahwa di balik setiap aturan, juga di dunia pendidikan itu kan ada latihan-latihan yang harus dibuat, sehingga ada disiplin yang harus dilakukan. Semoga kalau ada Bapak Ibu guru, dosen, tenaga pendidik yang mendengar renungan ini, diingatkan lagi para muridnya, supaya tidak hanya mengikuti aturan-aturan secara buta, tapi diajak melihat lebih dalam di balik aturan itu ada apa. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kalau nggak dijelasin, Bapak Ibu, terutama para pendidik, yakin deh, anak-anak itu tidak akan ada perubahan yang signifikan. Yang ada mereka hidup dalam ketakutan dan akhirnya merasa dikekang terus-menerus. Dan kalau dikekang terus-menerus, dia tidak berkembang menjadi pribadi yang bebas. Suatu saat kalau dilepas bisa liar. Begitu. Baik Romo, terima kasih untuk nasihatnya yang sangat berharga. Nah Romo Bernard, apakah ada benang merah antara surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dengan Injil suci menurut Lukas yang kita dengarkan hari ini, Romo? Oke, saya pinjam satu istilah ya. Sekali-sekali canggih sedikit gitu ya, Mbak B ya. Dalam filsafat, terutama filsafat abad pertengahan, itu ada istilah necesitas. Lalu eh, lawannya adalah, kalau saya tidak salah, yang kontingen, contingency. Jadi ada yang necessary, ada yang contingent. Maka hari ini kita diajak kembali lihat apa yang necessary, apa yang perlu, yang mendasar dari iman kita, dari setiap perbuatan yang kita buat. Kalau yang tadi, yang satunya kontingensi itu, kontingen, kalau ada syukur, kalau nggak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Maka ketika kita berhadapan, misalkan tadi di bacaan pertama kan kita lihat Rasul Paulus mengingatkan orang Korintus, udah nggak usah merasa diri lebih penting dari yang lain. Bahwa Anda punya fungsi, punya peran, punya jabatan yang mungkin lebih lebih apa ya, lebih pokok, lebih punya tanggung jawab besar. Oke, dan perlakuan yang diberikan pada kita itu semata-mata karena fungsi itu. Itu yang penting. Kalaupun tidak ada, itu nggak jadi alasan saya tidak melakukan tugas saya dengan baik. Kalau ada syukur, kalau saya diberi kesempatan ambil bagian untuk pelayanan yang lebih luas, oke. Diperlakukan secara hormat, bersyukur. Tapi kalau nggak ada, toh saya melakukan semua itu bukan demi kehormatan, bukan demi jasa saya diakui, cari panggung sendiri. Itu. Itu juga diingatkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Juga kalau kita kadang bersikap seperti orang Farisi zaman ini, terlalu sibuk aturannya ini, itu harusnya begini, harusnya begitu. Lupa bahwa ada hal-hal yang mendasar
yang menjadikan aturan-aturan itu berfungsi. Sehingga itu yang perlu diingat dan disadari. Kalau terlalu sibuk dengan hal-hal yang perintilan-perintilan yang tambahan-tambahan, kita lupa dengan yang utamanya. Itu kan sayang sekali dan justru sedih di sana. Kalau kita lupa apa yang pokok dan penting di gereja kita, lalu sibuk dengan macam-macam hal yang lain, sehingga lupa dengan intisarinya, intinya, yaitu juga kita sudah menyimpang. Jangan-jangan itu cara roh jahat menggoda kita jauh dari Tuhan. Sibuk dengan hal-hal yang di luaran, tapi lupa kenapa saya melakukan hal-hal itu sendiri. Begitu Mbak B. Baik, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Yesus sangat mencintai kita manusia. Dia tidak menekankan pada hukum sebagai inti ajarannya, tidak menekankan ketaatan kita pada hukum, tetapi pada kasih dan pengampunan. Kita diminta untuk tidak menghakimi atau menjudge orang lain hanya berdasarkan pada peraturan legal formal, tetapi justru mengedepankan kasih dan kebutuhan kita sebagai manusia. Baik, Romo Bernard, terima kasih atas renungan yang sungguh menggugah kesadaran kami sekaligus meneguhkan iman kami. Kini kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita akhiri acara kita dengan doa penutup dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Bernard. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami hati yang bijaksana, juga akal budi untuk bisa memahami apa kehendak-Mu. Ada macam-macam asas, aturan, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami. Semoga kami cukup bijaksana untuk melihat kehendak-Mu dan berani mengambil pilihan-pilihan yang perlu. Kami prioritaskan apa yang utama dan tidak menjadi sibuk dengan tambahan-tambahan atau hal-hal yang sekunder. Semoga Kau berkati kami dalam perjuangan kami sehari-hari untuk mengutamakan Engkau juga dalam hidup kami. Semoga kami terus mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya segala sesuatu yang lain tercukupkan dengan sendirinya, karena Engkau sendiri yang menyertai kami. Maka ya Bapa, semoga hari ini Engkau berkenan memberkati kami semua, yang tekun setia juga mendengarkan sabda-Mu lewat kanal dan siaran ini. Turunkan Bapa berkat-Mu bagi kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Bernard Rahadian. kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo Terima Bernard. kasih.